amati dari masa ke masa. Para utusan Allah. Nabi Nuh, Lut, Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim. Terus ke bawah para nabi. Mereka selalu punya musuh-musuh yang berat. Ada di antara mereka yang dihukum oleh Allah, ada yang tidak dihukum oleh Allah. Kebanyakan mereka dihukum. Nabi Lut umatnya ditumpahkan ke mereka adalah dibalik gunung, dihujankan kasih hujan batu. Pada Nabi Musa ditenggelamkan di Laut Merah. Terus hukuman-hukuman. Nabi Nuh dikirim tofan. Lah, tapi ada zaman ini Masya Allah ada orang ganggu Nabi kok aman-aman saja dia. Ganggu orang berdakwah. Ganggu para ulama. Ulama berdakwah diganggu dan diganggu. Tapi kalau mereka aman-aman saja ini gimana nih? Berjaya terus ya. Sukses bisnisnya, sukses jabatannya, sukses ini. Wah nih gimana ini? Wala tahsabannallaha ghafila. Tahsaba, hasiba, yahsabu menduga. Hasaba, yahsibu menghitung. Ini ya hasiba, yahsabu. Wala tahsabannallaha ghafila. Jangan sekali-kali engkau menduga kalau itu Allah itu lalai. Tidak akan lalai Allah. Jangan berkecil hati. Melihat kejayaan musuh-musuh Allah. Hidup bukan hanya di dunia, masih ada hidup lanjutan. Di sanalah hari perhitungan. Hari penghitungan amal. Hari hisab. Makalah la tahsabannallaha, jangan engkau mengira kalau Allah itu ghafilan, lalai. Enggak bisa atau lupa untuk menyiksa dia. Enggak ada yang luput dari pandangan Allah. Ini awal, ini sudah mulai kita diajak merenungi. Jangan sampai kita masuk kepada orang zalim yang harus dihukum. Sebab hukuman Allah kalau tidak terjadi kepada hambanya di dunia, masih ada alam barzah pun adalah waktu yang panjang, masa penantian, dan di situ pun ada siksa. Belum lagi nanti di padang mahsyar, belum siksa, tapi tersiksa hingga sampai masuk neraka atau masuk surga. Wala tahsabannallaha, jangan kau sekali-kali menduga. Jangan sekali-kali menduga. Sebetulnya ini sudah jelas, kita tidak menduga yang demikian itu. Kita yakin Allah Maha tahu. Wala tahsabannallaha, jangan sekali-kali engkau menduga Allah itu ghafilan, lalai. Amma ya'malu dhalimun, apa yang dilakukan orang-orang zalim. Zalim bermacam-macam, Allah zalim kepada dirinya sendiri dengan melakukan kesalahan, dosa, maksiat dan seterusnya. Karena sesungguhnya kalau orang menyakiti dirinya adalah zalim kepada dirinya sendiri. Menyakiti adalah sifatnya adalah bisa saja menyakiti jangka pendek, menyakiti jangka panjang, atau menyakiti nanti di akhirat itu sama kasusnya. Sebab hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan dengan hari akhir, maka meyakini adanya hari akhir. Lah kok dia ini suruh berpikir, nggak masuk akal, kecuali nggak beriman kepada hari akhir dia. Kalau seorang beriman, adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian buah daripada yang dilakukan di dunia akan dipetik nanti. Jika itu baik, maka akan menemukan kebaikan. Jika itu keburukan, maka akan melihat keburukan tersebut. Nah, dengan penuh keyakinan loh ya. Kira-kira kalau orang yang meyakini yang demikian itu apa yang dilakukan saat berada di dunia? Karena dia cerdas, di samping setelah dia punya keyakinan, dia punya cerdas. Aku diberi bekal untuk menyiapkan diriku menghadapi hari itu. Maka dia pasti berbuat baik. Lalu di saat dia tidak mempersiapkan untuk kehidupan di sana, maka dia zalim kepada dirinya sendiri. Biarpun saat itu belum terlihat siksa itu. Maka ada orang menzalimi dirinya sendiri, ada saat ini juga. Seketika dia menyakiti dirinya, zalim pada diri sendiri. Atau menyakiti dirinya jangka panjang, minum sesuatu yang tidak sehat sehingga menjadi sakit di masa tuanya, haram. Atau menyakiti dirinya sendiri di akhirat, di dunia enggak, tapi melakukan dosa-dosa. Lah itulah zalimun dengan 3 martabatnya tadi. Al-zalimun, ya'malu zalimun Allah, tidak akan lalai, lupa dengan para orang-orang zalim itu. Orang zalim, orang-orang zalim itu enggak akan luput
dari hukuman Allah. Lalu kenapa kok mereka ada orang berjahat sampai mati dia sukses? Bahkan di sebuah negara jabatannya itu sampai meninggal dia masih jabatan tinggi dia. Anak bininya dengan segala kekayaan. Loh ini gimana ini? Dia iman enggak? Ganggu ya, ngerusak ya. Lulu. Apa itu? La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yuakhiruhum. Wah ini yang lebih serem lagi. Sesungguhnya Allah menunda hukuman untuk mereka itu. Liyaumin untuk didatangkan hukuman di suatu ketika nanti di hari tashkhasu fil absar, di saat mata mereka melotot, terperangah, takut melihat kejadian di akhirat nanti. Itu loh maksudnya apa? Akan ditimpakan hukuman bagi mereka nanti di akhirat. Wah ini kan lebih serem lagi. Hukuman yang panjang. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.